Bergeser ke topik lainnya, Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menyebut KPU melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU melanggar etik. Anies menyebut keputusan DKPP sebagai simbol peringatan dan alarm agar tidak muncul hal serupa saat pemilu maupun sesudah pemilu. Menurut Anies, menjaga etika sangat penting dan tak boleh dianggap remeh. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat. Ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ke toro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam pertimbangannya, DKPP menjabarkan kode etik yang dilanggar KPU. Komisi Pemilihan Umum dinilai seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia capres-cawapres usai putusan MK yang membolehkan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Sehingga Gibran yang masih berusia 36 tahun lolos sebagai calon wakil presiden. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum masih belum mau berkomentar soal putusan itu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Teradu 1 dalam perkara nomor 135/DKPP/Romawi 12/2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutus Ketua KPU dan 6 anggota Komisioner KPU melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming pada pemilu 2024. Putusan DKPP ini dibacakan sepekan jelang pemungutan suara pada 14 Februari. Menanggapi putusan DKPP terhadap Komisioner KPU, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPU berhati-hati karena jika melanggar lagi harus diberhentikan. Mahfud bilang KPU layak dapat teguran. Ya, itu putusan DKPP ya. Menurut saya itu satu peringatan yang kesekian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal dan dalam proses-proses gitu kalau terjadi baru orang berteriak baru diperbaiki, orang berteriak baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Jadi ya sudah kita tunggu aja perkembangannya. Kalau sudah 2 kali teguran keras berarti terjadi sekali lagi, itu biasanya ya harus berhenti, harus diganti. Ini ya menurut aturan yang umum. Kendati putusan etik DKPP ini tak serta-merta menggugurkan pencalonan Gibran di Pilpres. Namun Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming juga memberi komentar. Kepada wartawan, Gibran bilang putusan DKPP tersebut nanti akan ditindaklanjuti. Ya nanti kami tindak lanjut. Pengamat hukum tata negara dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mendesak DPR mengambil sikap atas putusan DKPP terhadap KPU. Dengan keputusan yang konstitusional dari DPR, maka akan ada kepastian legitimasi pemilu 2024. Ya, barangkali ini saatnya untuk DPR untuk juga bersuara dan juga dalam konteks relasinya dengan KPU misalnya dan semua penyelenggara pemilunya
untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Jadi kita juga punya kepastian sebenarnya bagaimana dengan legitimasi politik dari pemilu ini. Dan ini tentu saja menantang sekali, tapi bagaimanapun semua lembaga formal yang ada, kita di luar nih bisa bersuara seperti ini, tapi lembaga-lembaga formal juga harus kita dorong untuk mengambil sikap. Paling tidak misalnya DPR panggil KPU-nya untuk meminta supaya ada kejelasan dan kemudian memutuskan secara institusional bagaimana pelaksanaan pemilu ini ke depan. Dengan adanya putusan etik DKPP terhadap KPU soal pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming, banyak pertanyaan muncul soal kejelasan pelaksanaan pemilu 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus komitmen menjaga profesionalitas dan netralitasnya agar pemilu 2024 menghasilkan produk yang bisa diakui oleh semua pihak. Tim Liputan, Kompas TV.